Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah tahap ketiga dari siklus akuntansi. Jadi setelah kita membahas tahap pencatatan, terus tahap pengikhtisaran kemarin sampai jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang terdiri dari pertama laporan laba rugi, kedua perubahan modal atau perubahan ekuitas, yang ketiga neraca atau laporan posisi keuangan, dan yang keempat laporan arus kas. Namun berhubung kita di SMA, maka kita hanya membahas 3 laporan keuangan sampai di laporan neraca. Nah, sekarang kita akan membahas laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu apa? Dia yang menunjukkan jumlahnya pendapatan atau apa yang kita dapatkan dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan. Apabila pendapatan kita lebih besar dibandingkan pengeluaran atau beban, maka kita akan memperoleh laba. Sedangkan apabila sebaliknya, pendapatannya lebih kecil, bebannya lebih besar, maka akan terjadi kerugian pada perusahaan. Untuk laporan laba rugi terbagi menjadi 2 cara. Ada yang menggunakan single step dan menggunakan multi step. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Single step yaitu cara atau format yang digunakan oleh perusahaan yang bersifat sederhana. Jadi dia mengumpulkan seluruh bebannya dan seluruh pendapatannya tanpa membedakan apakah ini beban operasional, apakah ini beban non operasional. Sedangkan multiple step ini bersifat kompleks, artinya yang bersifat operasional dan non operasional itu dipisahkan. Yang dimaksud operasional itu seperti apa? Jadi dia yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaannya. Contohnya salon, kegiatan yang biasanya dilakukan oleh salon apa? Contohnya krimbat, terus mencukur rambut, smoothing, dan hal-hal lainnya. Nah, bisa dilihat dari contoh yang lainnya seperti bengkel deril. Di sini jasa utamanya ya cuci mobil, terus dia membayar beban gaji, beban perlengkapan, intinya yang langsung di dalam kegiatan usahanya. Sedangkan beban non operasional berarti dia di luar kegiatan perusahaan. Contoh ibu sebutkan di sini ada bengkel deril. Contoh lain dari kegiatan bengkel yaitu contohnya menjual sabun pencuci kendaraan. Nah, sebenarnya kan kita bukan tujuannya menjual, kita hanya memberikan jasa. Kalau jual beli itu kan adanya di perusahaan dagang. Ini adalah salah satu kegiatan non operasionalnya. Terus pendapatan bunga atau beban bunga, dan ketika kita diberikan komisi di luar dari pelayanan kita, berarti itu termasuk beban atau pendapatan non operasional. Nah, contohnya seperti ini yang single step, bersifat sederhana. Seperti biasa harus ada yang namanya judul. Ada nama perusahaannya, di sini dituliskan laporan laba ruginya, di sini periodenya, dan kita kalau menghilangkan 30 berarti kita sebut atau kita tulis dalam ribuan rupiah. Kalau nolnya ditulis semua silahkan saja, berarti di sini kita hapus. Nah, contohnya seperti ini, pendapatan. Di sini jumlah pendapatan, beban ditulis, jadi tidak dibedakan antara operasional dan non operasional, dikurangkan, maka hasilnya adalah laba dan rugi. Nah, ini adalah format dari multiple step atau yang bersifat kompleks. Artinya di sini kita bisa melihat ada perbedaan dari pendapatan operasional dan beban operasional serta yang non operasional. Jadi pertama kita pisahkan pendapatan dan beban operasional, langsung kita cari laba ruginya, apakah dia laba atau rugi. Yang kedua kita cari yang non operasionalnya, baik pendapatan ataupun bebannya. Kemudian nanti diselisihkan, akan muncul laba atau rugi non operasional. Kalau laba maka kita tulis laba bersih, kalau rugi kita hanya tulis rugi saja. Nah, setelah itu nanti laba bersih operasional dan laba bersih non operasional kita bisa tambahkan menjadi laba secara keseluruhan yang disebut dengan laba bersih perusahaan. Selanjutnya laporan perubahan modal. Di sini untuk melihat perubahan modal atau perubahan ekuitas
kelas selama satu periode, bisa 1 bulan, 1 tahun tergantung perusahaannya. Laporan ini membedakan antara jumlah di awal periode dengan di akhir periode. Nah, ini adalah contoh laporan perubahan modal. Seperti biasa, maka harus ada judul. Salah penulisan harusnya salon cute-cute-nya di atas ya. Kemudian laporan perubahan modal, lalu di sini ada periode. Formatnya kita tulis modal awal berapa, kemudian labanya berapa. Nanti laba yang kita dapat, ini ibu contohkan ketika laba yang kita dapat dikurangi dengan price atau pripe. Kemudian nanti selisih tadi maka akan menambah modal sehingga akan muncul modal akhir. Nah, secara cepatnya, jadi kalau laba bagaimana? Berarti modal awal ditambah laba dikurangi price sama dengan modal akhir. Ini adalah format yang biasa digunakan di dalam laporan perubahan modal. Tapi kalau kalian menemukan soal di PG, maka kalian tulis cara cepat seperti yang ibu sebutkan tadi. 2. Contoh dari laporan perubahan modal ketika kita berada di dalam kerugian. Yang pertama ditulis sama judul. Nah, ibu salah. Ini dipindahkan ke sini ke atas. Salon cute-cute, baru laporan perubahan modal, terus per periode. Pertama, modal awal berapa? Nah, rugi dan price kalau di dalam format ditambahkan dulu hasil dari penambahan rugi dan price, kemudian dikurangkan kepada modal awal. Jadi modal awal dikurangi tadi sama dengan modal akhir. Jadi cara cepatnya bagaimana apabila ada soal di PG? Apabila terjadi kerugian, maka modal awal kurangi rugi kurangi price sama dengan modal akhir. Laporan yang ketiga yaitu laporan raca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini laporannya apa? Jadi yang ada di dalam laporan raca yaitu hanya harta, utang, dan modal saja, atau bahasa lainnya aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini sama halnya seperti persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi jumlah yang ada di harta maka harus sama dengan jumlah modal ditambah utang. Asal muasal kenapa harta sama dengan utang ditambah modal? Harta kita itu berasal dari mana saja. Ada yang milik orang lain, utang berarti itu milik orang lain, dan ada yang milik kita sendiri yaitu modal. Nah, sekarang ini contoh dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada judul seperti biasa, kemudian di sini ada aset. Aset apa aja? Ini yang nomor 1, kita tulis semuanya di sini. Bagaimana kita tulis aset atau harta? Yang kita tulis ini adalah nomor 1 di dalam akun. Kita pisahkan antara aset lancar dengan aset tetap. Di sini biasanya aset tetap ada penyusutan. Kalau penyusutan nanti di sini bersifat mengurangi. Contohnya kendaraan kan di sini bertambah, semuanya bertambah. Kalau ada penyusutan maka dikurangi penyusutan kendaraan. Nah, di sebelah kanannya ada liabilitas. Liabilitas itu adalah utang dan ekuitas atau modal. Jadi jumlah yang ada di sini total aset dengan total liabilitas ditambah ekuitas harus sama atau balance. Kalau tidak balance bagaimana, Bu? Berarti ada kesalahan. Oh iya, jadi modal yang digunakan di sini adalah modal akhir yang sudah kita buat pada laporan perubahan modal. Nah, di sini ada latihan 1, harus dibuat menggunakan single step dan dijawab sesuai dengan format penulisannya sudah Ibu berikan. Ada latihan 2, harus mengerjakan multiple step laporan keuangan laba rugi. Latihan ketiga ada mencari modal akhir atau laporan perubahan modal. Keempat, perubahan modal juga. Kelima ada laporan neraca. Nah, silakan kalian tugasnya bisa memperhatikan hal-hal berikut. IPS 1 mengerjakan latihan 1 dan 3, IPS 2 latihan 2 dan 4, IPA 1 latihan 3 dan 5, IPA 2 latihan 4 dan 5.
Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, ini dikumpulkan minggu depan ketika jadwal pelajaran ibu. Jadi siswa yang melebihi waktu jam pelajaran ibu pada tanggal 13, maka nantinya akan dianggap alpa. Tapi tugas tetap masuk, tapi kehadiran alpa. Kemudian kalian tulis soalnya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya di atas soal yang kalian buat. Nah, untuk kehadiran hari ini tanggal 6 Oktober 2020, kalian tulis nama dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan pemberitahuan bahwa data sudah direkap dan akan muncul tanda love pada komentar kalian. Untuk hari ini tidak ada tugas, silahkan belajar dan pelajarilah dengan baik. See you. Thank you very much. Semoga kalian senantiasa semangat belajar. Sekian, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.